Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-120. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, tiba-tiba hati Mahesa Agni itu pun berdesir. Ia mendengar derap kuda di belakangnya. Ketika ia menoleh, remang-remang ia melihat bayangan seorang penunggang kuda yang mengejarnya, bahkan telah terlampau dekat. Siapa yang menyusulku? Pertanyaan itu tumbuh di dalam hatinya. Mungkin seseorang yang ingin mencegah kepergianku malam ini. Tidak. Aku akan menyelesaikan pekerjaanku malam ini. Mahesa Agni pun kemudian menyentuh perut kudanya dengan tumitnya. Kuda itu memang kuda yang tegar. Loncatannya menjadi kian panjang dan cepat. Dan kuda di belakangnya itu pun menjadi semakin lama semakin jauh. Ia tidak mau diganggu. Mungkin orang itu Ki Buyut Panawijen. Mungkin pamannya Empu Gandring yang masih akan mencoba membawanya kembali ke perkemahan. Kuda Mahesa Agni berlari kencang seperti angin. Ditembusnya gelap malam seperti anak panah yang menghunjam ke dalam kelam. Semakin lama semakin cepat. Meskipun demikian, Mahesa Agni merasa bahwa perjalanannya itu terlampau lambat. Malam ini, aku harus mendapatkan batang kates grandel itu. Besok sebelum matahari terlampau tinggi, aku harus sudah berada di bendungan itu kembali. Aku harus mulai dengan kerja yang sudah aku rencanakan. Derap kuda di belakangnya telah tidak didengarnya lagi. Mungkin kuda itu telah kembali ke perkemahan atau sudah tertinggal terlampau jauh. Ia tidak peduli siapakah yang naik di atas punggung kuda itu. Ia ingin pekerjaannya selesai tanpa seorang pun yang mencampurinya. Besok pagi-pagi ia akan datang kepada Bitung dan memberikannya apa yang diperlukan. Kalau sakit Bitung berkurang, bergembiralah ia dan semua orang di perkemahan itu. Tetapi apabila penyakit itu mengeras, maka ia sudah cukup berusaha. Tak seorang pun yang akan dapat menyalahkannya lagi. Dengan demikian, maka hatinya pun menjadi semakin mantap. Ia mencoba mempercepat lari kudanya, tetapi sayang bahwa tenaga kudanya pun terbatas, sehingga kuda itu tidak dapat berpacu lebih cepat lagi. Ketika Mahesa Agni melewati sebuah gerumbul yang agak lebat, terasa hatinya berdesir. Ia tidak tahu kenapa ia tiba-tiba saja menjadi berdebar-debar, dan ia tidak tahu apakah yang telah memaksanya untuk berpaling. Kini hatinya tidak saja terkejut, tetapi hampir ia tidak percaya. Tiba-tiba saja beberapa puluh langkah di belakangnya, berpacu seekor kuda dengan penunggangnya. Cepat seperti angin, Mahesa Agni tidak dapat mempercepat derap kudanya. Kudanya yang tegar itu telah mencapai kecepatan tertinggi. Namun kuda di belakangnya itu agaknya dapat melampaui kecepatan kudanya. Kalau semula kuda itu semakin lama menjadi semakin jauh dan bahkan telah hilang di kegelapan malam, maka tiba-tiba kuda itu kini telah menjadi semakin dekat. Kuda itu muncul lagi, pikirnya. Ia mengikuti aku sejak aku keluar dari perkemahan. Mungkin Ki Buyut, mungkin Paman Empu Gandring, mungkin seseorang yang disuruh oleh keduanya untuk menyusul aku. Tetapi tak ada seekor kuda pun di Panawijen
yang dapat menyamai kudaku, sedang kuda ini agaknya bahkan melampaui. Mahesa Agni mencoba mengingat-ingat apakah ada seseorang yang memiliki kemampuan berkuda menyamainya. Satu-satunya adalah Paman Empu Gandring. Desisnya, apakah Paman akan memaksa aku kembali? Tiba-tiba Mahesa Agni tersenyum, gumamnya. Alangkah bodohnya aku, biarlah Paman mengejarku. Aku akan biarkan Paman mengikuti aku sampai ke Panawijen. Bukankah dengan demikian, aku akan mendapat kawan di perjalanan? Bahkan seandainya aku akan bertemu dengan Empu Sodo sekalipun, aku tidak perlu gentar. Tetapi kuda di belakang Mahesa Agni itu menjadi semakin lama semakin dekat. Betapapun Mahesa Agni mencoba mempercepat laju kudanya. Desisnya, kalau Paman dapat mencapai aku sebelum aku melampaui separuh jalan, maka aku pasti akan dipaksanya kembali. Kecuali kalau aku dapat membujuknya supaya Paman sudi mengantarkanku. Tetapi mungkin juga Paman menyusul untuk mengawani aku ke Panawijen. Dugaan yang terakhir itu justru telah mengendorkan hasrat Mahesa Agni berpacu terus, sebab ia menyadari bahwa ia tidak akan mampu lebih lama lagi mendahuluinya, sebab kuda yang di belakangnya itu terlampau cepat dan agaknya penunggangnya terlampau tangkas. Biarlah aku menunggunya, katanya. Mahesa Agni itu pun kemudian malahan memperlambat kudanya. Sekali-kali ia berpaling untuk mencoba mengenal orang yang mengejarnya itu. Tetapi karena malam terlampau gelap, maka yang tampak hanyalah sebuah bayangan yang hitam. Tetapi semakin dekat kuda itu, hati Mahesa Agni menjadi semakin curiga. Bentuk orang di atas punggung kuda itu sama sekali bukan bentuk tubuh pamannya. Kembali dada Mahesa Agni menjadi berdebar-debar, namun ia masih belum mendapat kepastian apakah orang yang duduk di atas punggung kuda itu pamannya atau bukan. Tetapi debar di dadanya menjadi semakin cepat ketika ia melihat kuda itu seolah-olah tidak berpelana. Gila, desisnya. Apakah ada orang yang dapat menunggang kuda secepat itu tanpa pelana? Darah Mahesa Agni serasa berhenti mengalir ketika tiba-tiba ia mendengar suara tertawa. Suara tertawa yang mendirikan bulu-bulu kuduknya. Namun demikian, Mahesa Agni kini menjadi pasti bahwa orang itu sama sekali bukan pamannya, bukan Ki Buyut Panawijen, tetapi juga pasti bukan Empu Sodo. Mahesa Agni pun kemudian tidak mau berteka-teki lebih lama lagi. Ketika ia yakin bahwa orang itu bukan Empu Sodo, serta tak ada kemungkinan baginya untuk menghindar karena kuda orang itu lebih cepat dari kudanya, maka tiba-tiba ia menekan kendali kudanya itu. Dengan serta-merta, kudanya mencoba untuk berhenti. Demikian tiba-tiba sehingga kudanya itu meringkik dan berdiri di atas kedua kaki belakangnya. Bagus! Terdengar suara orang yang mengejarnya. Kau pandai juga bermain-main dengan kuda. Mahesa Agni menahan nafasnya. Diamatinya orang yang duduk di atas kuda tanpa pelana itu. Apalagi ketika orang itu pun segera menghentikan kudanya beberapa langkah saja di sampingnya. Sekali lagi orang itu tertawa. Suaranya meninggi membelah padang rumput karautan. Hahaha, kaukah itu? Berkata orang itu di sela-sela suara tertawanya. Siapa kau? Bertanya Mahesa Agni. Kaukah yang bernama Mahesa Agni? Begitu? Mahesa Agni tidak segera menjawab.
diamati wajah orang yang belum pernah dilihatnya. Wajahnya keras seperti batu-batu padas dan suara tertawanya pun sekeras suara guntur di langit. Sekali lagi bulu-bulu Mahesa Agni meremang. Anak muda itu bukan seorang penakut, namun wajah itu benar-benar mengerikan. Mahesa Agni pernah bertemu dengan hantu Padang Karautan. Pada masa hantu itu masih sering menakut-nakuti orang yang lewat padang ini. Tetapi meskipun hantu itu tampak kusut dan liar, namun wajahnya tidak mengerikan seperti wajah orang ini. "Siapakah kau?" Sekali lagi Mahesa Agni bertanya. "Aku penunggu padang ini," sahut orang itu. "Bohong!" Tiba-tiba Mahesa Agni pun berteriak. "Aku kenal hantu Karautan." Kembali orang itu tertawa terkekeh-kekeh. Katanya, "Oh, hantu kerdil yang sering merampok orang lewat itu. Orang-orang di sekitar Padang Karautan benar-benar pengecut. Kenapa mereka takut akan hantu gila yang sering dikatakan orang? Sudah lama aku ingin menemuinya, tetapi aku tidak pernah mendapat kesempatan. Dan memang aku tidak pernah ingin merendahkan diri bertemu dengan hantu cengeng itu." "Kalau kau penunggu padang rumput ini, apakah kau tidak pernah bertemu dengan hantu yang selalu berkeliaran di padang ini pula?" bertanya Mahesa Agni. Orang itu mengerutkan keningnya, namun suara tertawanya meledak kembali mengguntur berkepanjangan. "Cukup!" bentak Mahesa Agni. "Jawab pertanyaanku." "Baik, baik," katanya. "Kau benar, aku memang bukan penunggu padang ini. Aku mencoba berbohong, tetapi kau cukup cerdik." Kini Mahesa Agni lah yang tertegun mendengar jawaban itu. Jawaban yang berterus terang. Pengakuan yang demikian tiba-tiba itu semula sama sekali tidak diduganya. Namun kemudian ia bertanya kembali, "Jadi siapakah kau ini?" Orang itu tidak segera menjawab. Diamatinya Mahesa Agni dari ujung ubun-ubun sampai ke ujung kakinya. Dan sekali lagi orang itu bertanya, "Kaukah Mahesa Agni? Apa kepentinganmu dengan orang yang bernama Mahesa Agni?" Sahut Mahesa Agni curiga. "Aku kagum akan keberaniannya. Tak seorang pun dari anak-anak muda Panawijen yang berani berjalan seorang diri dari Padang Karautan ke Panawijen selain Mahesa Agni." "Kau salah. Hampir setiap anak muda Panawijen berani melakukannya," sahut Mahesa Agni. Tetapi kemarahan Mahesa Agni pun terungkat ketika orang itu tertawa kembali. "Kenapa kau tertawa?" bertanya Mahesa Agni keras untuk mengatasi suara tertawa itu. "Tak ada orang yang berani berbuat demikian selain Mahesa Agni." "Omong kosong!" teriak Mahesa Agni semakin keras. Suaranya melontar memenuhi padang itu, menembus gelap pekat yang seolah-olah menelungkupi Padang Karautan. Orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Sekarang aku yakin hanya ada dua orang yang dapat dibanggakan di seluruh Panawijen. Yang pertama adalah Kuda Sempana, seorang pelayan dalam yang berani. Dan yang kedua adalah Mahesa Agni. Katakan, siapakah kau dan apa keperluanmu?" Mahesa Agni kehilangan kesabaran. "Menangkap Mahesa Agni," jawab orang itu. Sekali lagi Mahesa Agni terkejut. Orang itu berkata langsung tentang dirinya. Karena itu
Maka jantung Mahesa Agni pun serasa menyala. Ia belum pernah mengenal orang itu. Yang dicemaskannya adalah Empu Sodo. Namun tiba-tiba ia bertemu dengan orang berwajah keras, sekeras batu karang yang akan menangkapnya juga. Maka sekali lagi ia bertanya dengan penuh kemarahan. "Siapa kau? Siapa? Apa pedulimu tentang aku? Aku akan menangkap kau dan membawanya pulang ke rumah. Kau akan dapat menjadi permainan yang mengasihkan." Kata-kata orang yang berwajah keras, sekeras batu padas itu serasa api yang menyentuh telinga Mahesa Agni. Alangkah panasnya. Namun karena itulah maka sejenak Mahesa Agni tidak dapat mengatakan sesuatu karena kemarahannya serasa menyumbat kerongkongannya. Yang terdengar adalah gemeretak giginya beradu. Tetapi orang itu masih saja tertawa seperti melihat lelucon yang mengasihkan. "Apakah kau marah?" Mahesa Agni masih berdiam diri. Dicobanya untuk menenangkan perasaannya supaya ia tidak tenggelam dalam kemarahannya, sehingga tidak mampu lagi untuk melihat setiap keadaan dengan sewajarnya. Berkali-kali Mahesa Agni menarik nafas panjang. Udara dingin di malam yang kelam itu telah mengusap jalan pernafasannya, namun terasa darahnya masih terlampau panas. Dengan suara gemetar, sekali lagi ia bertanya, "Siapakah kau? Apakah kau perlu mengenal namaku?" Bertanya orang itu. "Sebutlah namamu atau gelarmu." "Aku tidak punya gelar, aku hanya punya satu nama." "Ya, sebutlah satu nama itu." "Wongsa Rimpat." Tanpa sesadarnya kembali bulu-bulu Mahesa Agni meremang. Nama itu pernah didengarnya dari pamannya dan dari mulut Empu Sodo sendiri. Wongsa Rimpat dan yang seorang lagi bernama Kebu Sindet. Sekali lagi Mahesa Agni menggeretakkan giginya. Kini ia sadar bahwa ia benar-benar berhadapan dengan bahaya. Meskipun ia tidak bertemu dengan Empu Sodo, namun orang ini adalah sama berbahayanya dengan Empu Sodo. Tidak mustahil bahwa Empu Sodo telah benar-benar minta kedua orang itu untuk membantunya. Sehingga dengan serta-merta Mahesa Agni menggeram. Apakah kau diminta oleh Empu Sodo berbuat demikian?" "Ya," sahut penunggang kuda yang ternyata Wongsa Rimpat itu. "Empu Sodo minta bantuanku dan Kakang Kebu Sindet. Mereka datang ke rumahku bersama kuda sempana dan seorang saudara seperguruannya bernama Jundaka." Jantung Mahesa Agni serasa berdentang semakin keras. Orang itu selalu berkata berterus terang tanpa banyak pertimbangan. Namun dengan demikian maka Mahesa Agni menjadi semakin berdebar-debar. Ia dapat meraba perasaan orang itu yang merasa tidak perlu berbohong atau menyembunyikan sesuatu. Karena sebentar lagi Mahesa Agni telah ditangkapnya. Bahkan orang itu meneruskan, "Kalau aku berhasil membawamu pulang, maka kau akan bertemu dengan kuda sempana. Ia ingin aku menangkapmu hidup-hidup. Mungkin ia menyimpan dendam di hatinya. Adalah salahmu bahwa kau tidak cukup berhati-hati, sehingga kau melukai hatinya. Sekarang kau terpaksa membayar sakit hati itu dengan tebusan yang cukup mahal. Kau harus membayar sakit hati itu dengan sakit di hati dan tubuhmu. Kuda sempana ingin melihat kau diikat pada sebatang pohon yang kuat. Kuda sempana akan dapat berbuat sekehendak hatinya atasmu. Mungkin mencambuk, mungkin menyentuhmu dengan api atau pisau atau apapun yang akan dilakukan untuk menyakiti tubuhmu. Sedang untuk menyakiti hatimu, kuda sempana akan memecah bendungan yang sedang kau kerjakan. Kalau kau hilang dari antara orang-orang Panawijen itu,
maka mereka pasti akan kehilangan gairah. Mereka akan menjadi jemu dan mungkin berputus asa. Dan kau akan melihat bahwa padang rumput karautan ini akan menjadi sepi kembali. Sepi seperti sedia kala, tidak ada orang yang mengotori kehijauan rumput yang luas, seakan-akan tidak bertepi ini. Wongsa Rimpat berhenti sejenak ketika dipandanginya wajah Mahesa Agni, maka wajah itu menjadi sangat tegang. Beberapa titik keringat telah membasahi keningnya, meskipun malam sangat dinginnya. Jangan menyesal bahwa kau bertemu dengan aku malam ini, berkata Wongsa Rimpat kemudian sambil tertawa. Hahaha, sebenarnya tugasku tidak menangkap kau. Aku hanya sekedar harus mengetahui dengan pasti jalan yang sering kau pergunakan hilir mudik ke Panawijen. Sebenarnya malam ini aku harus sudah kembali ke rumahku. Tetapi tiba-tiba aku melihat seseorang berpacu dengan kudanya. Aku pernah melihat kau lewat jalan ini ke Panawijen beberapa hari sebelumnya, sehingga aku yakin bahwa jalan inilah yang selalu kau tempuh apabila kau kembali ke Panawijen. Ternyata aku kini mengambil keputusan lain. Aku akan kembali dengan membawamu sama sekali. Perasaan Mahesa Agni kini tak dapat dikuasainya lagi. Tiba-tiba dengan sebuah gerakan kilat, ia menarik pedangnya sambil berdesis. Jangan membual. Aku bukan benda mati yang dapat kau perlakukan sekehendak hatimu. Mungkin kau akan mampu membunuhku, sebab kesaktianmu pernah aku dengar menyamai orang-orang yang aku kagumi. Tetapi itu adalah lebih baik bagiku daripada kau akan berusaha menangkap aku hidup-hidup. Suara tertawa Wongsa Rimpat meledak seperti ledakan gunung yang pecah. Demikian kerasnya, sehingga tubuhnya berguncangan di atas punggung kudanya. Katanya kemudian di sela-sela suara tertawanya. Jangan banyak bertingkah. Kalau kau akan mencoba melawan aku, maka setiap batang rumput dan ilalang akan mentertawakan kau. Setiap helai daun dan setiap tangkai bunga perdu pernah mendengar siapa Wongsa Rimpat adalah mustahil kalau kau belum pernah mendengar namaku. Mungkin kau pernah mengenal Empu Soto. Apakah kau mampu melawan orang itu pula? Orang yang diakui memiliki ilmu setingkat dengan gurumu. Aku dengar bahwa Mahesa Agni adalah murid Padepokan Panawijen, murid Empu Purwa yang oleh penduduk di sekitarnya dikenal sebagai seorang tua pendiam yang hanya mampu berdoa dan bertani. Sejenak Mahesa Agni terdiam. Kata-kata itu memang mengandung kebenaran. Ia pasti tidak akan mampu melawan Wongsa Rimpat, tetapi ia tidak ingin menyerahkan kepalanya dengan sukarela, karena itu baginya lebih baik mati di padang karautan sebagai tanah harapan yang sedang diolahnya, daripada ditangkap hidup-hidup dan dibunuh oleh kuda sempana sebagai suatu permainan yang bengis. Dengan demikian, maka hati Mahesa Agni pun menjadi semakin bulat. Ia bertekad untuk melawannya, meskipun perlawanannya itu tidak akan berarti. Ketika ia mendengar Wongsa Rimpat itu tertawa lagi, maka tiba-tiba Mahesa Agni menggerakkan kudanya menyambar orang yang berwajah keras seperti batu padas itu. Pedangnya terayun deras sekali langsung mengarah ke lehernya. Suara tertawa itu pun terputus. Namun Mahesa Agni harus melihat kenyataan bahwa orang itu memang terlampau lincah. Pedangnya yang diayunkannya secepat-cepat kemampuannya itu sama sekali tidak berarti bagi lawannya. Bahkan betapa terkejut anak muda Panawijen itu ketika terasa pergelangannya seolah-olah digigit oleh perasaan nyeri yang dahsyat. Ketika ia menyadari keadaan, maka pedangnya telah terlempar jauh daripadanya.
Kembali suara tertawa itu mengumandang, demikian kerasnya, dan di antara suara tertawa itu terdengar kata-katanya. Hahaha, kau memang anak muda yang luar biasa. Tenagamu memang melampaui tenaga kuda sempana. Dan sebenarnya kau pasti dapat mengalahkan anak muda itu seperti yang dikatakannya. Tetapi dengan demikian kau jangan menjadi terlampau sombong. Yang kau hadapi kini sama sekali bukan kuda sempana. Dada Mahesa Agni berdesir, malam terlampau gelap, sehingga ketika ia mencoba mencari pedangnya dengan pandangan matanya, ia tidak segera menemukannya. Kau mencari pedangmu? Desis Wangsa Rimpat. Mahesa Agni tidak menjawab. Ambillah, teriak Wangsa Rimpat. Aku memberimu kesempatan. Sekali lagi dada Mahesa Agni berdesir, tetapi ia masih saja duduk mematung di atas punggung kudanya yang masih bergerak-gerak. Ambillah, teriak Wangsa Rimpat pula. Suara itu terlampau keras sehingga Mahesa Agni terkejut, dan suara itu agaknya telah memaksa Mahesa Agni bergerak tanpa sesadarnya ke arah pedangnya yang terlempar. Cari di kegelapan itu, mungkin di sela-sela batang ilalang atau terlempar ke dalam gerumpul. Darah Mahesa Agni benar-benar mendidih. Betapa orang itu telah menghinanya. Dibiarkannya ia menjauh, masuk ke dalam kegelapan tanpa diikutinya. Bahkan dengan nada tinggi, Wangsa Rimpat berteriak, "Aku tunggu kau di sini. Jangan mencoba lari. Tidak ada gunanya. Dalam 10 hitungan, kalau kau belum menemukan pedangmu, adalah salahmu sendiri. Kau harus datang kembali dan bertempur dengan tanganmu. Kalau tidak, aku akan menjemputmu. Tetapi dengan demikian, kau pasti akan menyesal." Mahesa Agni tidak menjawab. Kudanya dibawanya berjalan ke arah pedangnya terlempar. Tetapi karena malam terlampau gelap, maka ia tidak segera dapat menemukannya. Di belakangnya Wangsa Rimpat yang gila itu mulai menghitung sambil tertawa-tawa. Hahaha, 1, 2. Tetapi jarak di antara setiap hitungan cukup lama, seolah-olah ia sengaja memberi waktu kepada Mahesa Agni untuk menemukan pedangnya. Betapa panasnya hati Mahesa Agni. Setiap hitungan yang didengarnya serasa sebuah tusukan langsung di lambungnya. Karena itu, maka tiba-tiba ia menggeram, namun pedangnya masih belum diketemukan. Sekilas timbullah keinginannya untuk melarikan diri menjauhi orang yang berwajah keras sekeras batu padas itu. Namun ia kemudian merasa bahwa itu pun tidak akan ada gunanya. Orang itu pasti akan mendengar kudanya berderap dan segera mengejarnya. Ia tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa kuda orang itu mampu berlari lebih cepat dari kudanya. Untuk bersembunyi pun rasa-rasanya tidak akan mungkin. Gerumbul-gerumbul yang jarang-jarang itu akan segera dapat disasak olehnya, dan ia akan hancur terinjak-injak kaki kuda yang liar seliar penunggangnya itu. Dalam kebimbangan itu Mahesa Agni membiarkan kudanya berjalan semakin jauh. Bahkan kini ia tidak lagi bernafsu untuk menemukan pedangnya. Ia merasa bahwa usaha itu pun tidak akan berhasil. Yang kemudian bulat di dalam kepalanya adalah ia akan berkelahi dengan kekuatannya yang terakhir, dengan puncak ilmu yang dimilikinya, Gundala Sosro. Ilmu itu pasti akan lebih tajam daripada pedangnya. Mungkin Wangsa Rimpat tidak dapat dibunuhnya dengan ilmu itu,
Namun apapun yang akan terjadi adalah lebih baik daripada ia harus ditangkap hidup-hidup. Suara Wong Sarimpa terdengar semakin lama semakin jauh. Kini ia mendengar orang itu menyebut bilangan kelima. Mahesa Agni menggeram. Ia tidak telaten mendengar betapa lambannya Wong Sarimpat menghitung. Ia ingin segera terjadi apa yang akan terjadi. Kalau ia akan mati, biarlah segera terjadi pula. Ketika ia berpaling, malam yang gelap seakan-akan telah memisahkannya dari orang itu. Sekali lagi, Mahesa Agni mengumpat di dalam hatinya. Adalah suatu penghinaan baginya dengan membiarkannya pergi menjauhi lawannya. Mungkin Wong Sarimpat ingin mempermainkannya. Dibiarkannya ia lari, kemudian orang itu akan menyusulnya. Mungkin orang itu akan memberinya kesempatan pula untuk kedua, ketiga, dan seterusnya. Apabila kemudian nafasnya telah hampir putus, maka segera ia ditangkapnya dan dibawanya ke rumahnya. Sekali lagi Mahesa Agni menggeram. Tiba-tiba ia memutar kudanya sambil bergumam di dalam hatinya. Aku tidak mau menjadi permainan, seperti seekor tikus menghadapi kucing. Biarlah aku mati dengan jantan. Aku akan kembali kepadanya dan menyerangnya. Mahesa Agni sama sekali tidak dapat melihat Wong Sarimpat lagi karena gelap malam. Tetapi ia masih mendengar suaranya. Karena itu, segera dihadapkannya kudanya ke arah suara itu. Ia akan berpacu dan mempersiapkan kekuatan puncaknya. Apabila kudanya telah menghampiri orang itu, maka segera ia akan membenturkan ajinya. Kalau orang itu memiliki kekuatan seperti baja yang berlapis-lapis, biarlah dadanya sendiri hancur karena kekuatannya. Tetapi kalau tidak, maka pasti akan mengurangi kekuatan lawannya. Kini Mahesa Agni mulai memusatkan segenap kekuatannya. Ia mendengar Wong Sarimpat telah sampai ke hitungan yang ketujuh. Sekali lagi Mahesa Agni menggeram. Hitungan itu terdengar sangat memuakkan, tetapi ia tidak akan menunggu sampai hitungan yang ke-10. Tetapi tiba-tiba kembali Mahesa Agni itu terkejut sehingga seakan-akan darahnya membeku. Pada saat ia telah siap untuk berpacu dan siap pula melepaskan kekuatan pamungkasnya, maka terasa sebuah genggaman tangan yang kuat pada lengannya. Demikian kuatnya sehingga Mahesa Agni hampir tertarik jatuh dari kudanya, meskipun ia telah bersiap dengan puncak kekuatannya. Dengan sekuat tenaga Mahesa Agni mencoba merenggut dirinya, tetapi ia sama sekali tidak berhasil. Ketika ia kemudian berpaling, maka nafasnya pun terhenti sesaat. Matanya terbalik dan mulutnya ternganga. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.